Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melihat pelajaran pada hari ini, kita siapkan dulu Gurunya, duduk siap, gerak. Salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak sekalian, sebelumnya saya sebut namanya pada hari ini. Suci, Pak, ada. Ilham, Hadir Pak. Iswaresa, Hadir Padir. Hadir Pak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum banyak lewat pembelajaran kita pada hari ini, mari kita literasi dulu dengan membaca surah Al-Falaq. Kita mulai. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir, kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini, dan itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sempat, itu adalah suatu hal yang perlu kita syukuri. Dalam ayat Allah berfirman, "Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Ya, kalau kita ingin hidup nikmat Allah, maka kita tidak akan dapat mengikutinya. Ya. Pada kesempatan yang lalu, teman-teman sekalian, materi kita adalah tentang Asmaul Husna. Oke, apalagi Asmaul Husna itu? Jangan tahu. Asmaul Husna. Coba, siapa meski? Apa? 99 nama Allah yang baik. Oke, kita kasih nafas dulu terus kita. Nah, jadi ada 99 nama Allah yang baik ya. Nama Allah yang indah, mulai dari Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ya, Maha Penyayang. Al-Ahad Maha Esa. Ya, dan seterusnya. Jadi ada 99 nama Allah yang baik, ada 99 nama Allah yang indah. Terus kalian pada kesempatan ini tiga pembelajaran kita ada tiga. Yang pertama adalah menyebutkan pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua adalah menyebutkan nama dan tugas-tugas malaikat, dan menjelaskan manfaat beriman kepada malaikat. Baik, pada kesempatan ini anak sekalian, materi kita sebagaimana yang tampil di atas itu adalah tentang, bisa dilihat, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Baik, sebelum kita panjang lebar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingin ingatkan dulu. Ada berapa lagi rukun iman? Ada iman. Ada? Nah, ya, 6. Rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua? Iman kepada malaikat. Malaikat. Rukun iman yang ketiga? Iman Iman kepada kepada kita. kita. Rukun iman yang keempat? Iman kepada Rasul. Rasul. Rukun iman yang kelima? Iman kepada Iman kepada hari hari. hari
Ya, sampai mulai dari kalian SD sampai SMA sampai perguruan tinggi pun akan dipelajari. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Apa itu arti iman kepada malaikat? Apa itu iman? Iman artinya percaya. Jadi iman itu artinya percaya. Ada berapa malaikat? 10. Ya. Sebenarnya, anak sekalian, jadi betul sekali malaikat yang wajib kita tahu itu adalah 10, tapi malaikat itu banyak sekali sebenarnya. Banyak. Bahkan lebih banyak dalam hadis ini disampaikan bahwasanya ketika malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun lebih banyak dari pasir yang ada di laut. Dan berapa jumlah banyaknya itu hanya Allah yang tahu. Tapi yang wajib kita ketahui adalah hanya 10 saja. Malaikat yang pertama malaikat Jibril. Apa tugasnya Jibril? Menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, membagi rezeki. Yang ketiga malaikat Israel, apa? Mencabut nyawa. Yang keempat malaikat Israfil. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Yang kelima Rakib dan Atid. Apa tugasnya? Yang selanjutnya Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir tugasnya menanya dalam Malik menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Bagaimana caranya malaikat Israel mencabut nyawa? Padahal dalam satu hari saja banyak orang yang meninggal. Ada mungkin yang meninggal di Amerika, di Australia, bahkan ribuan. Padahal ini malaikat Israel cuma satu. Nah, yang pertama ulama kita memberikan penjelasan. Yang pertama, malaikat Israel itu dia mencabut nyawa ibarat ada makanan di atas meja, baru dia menyantap mengambil satu persatu makanan itu. Yang kedua, ulama mengatakan malaikat Israel itu sebenarnya itu adalah gerak. Maksudnya Israel itu, saya kasih contoh. Israel itu ibarat adalah kepala desa. Selanjutnya, anak sekalian, menyebutkan manfaat beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat beriman kepada malaikat Allah? Manfaatnya supaya kita apa? Berhati-hati. Nah, kalau kita beriman kepada malaikat Rakib dan Atid, kita berbuat kebaikan, tentunya kita akan bersemangat untuk berbuat kebaikan. Kalau kita hendak berbuat sesuatu yang buruk, kita akan berhati-hati. Ya, jangan sampai mungkin di dunia tidak lihat, misalnya kehilangan pulpen. Siapa yang ambil pulpenku? Tapi di Atid, Atid dia ternyata kamu yang ambil pulpenku waktu di dunia. Akan kelihatan di sini, akan tercatat, ada buktinya, ada saksinya. Makanya kita harus dengan beriman kepada malaikat, tentunya kita akan berhati-hati akan setiap apa yang kita lakukan. Ya, itu. Oke, baik, anak sekalian, kita lanjut tugas dulu diskusi pada kesempatan ini. Kita bagi 3 kelompok, ya silakan 3 kelompok. Ya. Kita silakan dibantu kelompoknya. Oke, cukup. Baik, kita persilakan dulu mungkin dari kelompok yang paling dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
manfaat iman kepada malaikat Jibril. Meyakini bahwa sebuah wahyu yang diturunkan pada para rasul adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan rasa iman kepada hal yang gaib. Oke, kita kasih aplaus dulu. Baca. Lanjut ya, kelompok kedua. Waalaikumsalam. Saya Rizka Media dari perwakilan nomor 2. Manfaat iman kepada malaikat munkar dan nakir adalah: 1. Selalu berusaha melakukan perbuatan baik di dunia agar masuk surga. 2. Membuat kita selalu berdoa dan bertaubat agar dilapangkan hidup kita. 3. Membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari azab kubur. Ya, dapat tangan. Oke, luar biasa. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rafael Arya, perwakilan dari kelompok 3. Manfaat iman kepada malaikat itu Tuhan, supaya kita lebih banyak berbuat kebaikan. Oke, terima kasih aplaus. Baik, alhamdulillah luar biasa sekali untuk sekalian pada kesempatan ini. Jadi yang pertama kali manfaat beriman kepada malaikat apa tadi? Malaikat Malaikat Israel. Ya, ketika kita beriman kepada malaikat Israel, tentunya kita akan selalu berhati-hati, kita akan selalu menyiapkan diri untuk berbuat kebaikan, karena kita akan menunggu namanya kematian. Dan tentunya bekal yang paling terbaik itu adalah amal dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua tadi beriman kepada munkar dan munkar nakir. dan nakir. Ya, keempat beriman kepada malaikat munkar dan nakir itu, ya tentunya kita akan mempersiapkan. Ya, kita senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Ada pertanyaannya malaikat munkar dan nakir itu gampang sih. Tapi jawabannya ya, yang menjawab itu mulut kita. Pertanyaannya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabannya Muhammad. Ma dinuka? Apa agamamu? Jawabannya Islam. Tapi yang menjawab itu bukan mulut kita. Yang menjawab adalah sholat subuh kita. Allahu Akbar. Itu kan menjaga ibadah sholat kita supaya kita terbebas, supaya kita bisa menjawab pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Ya, apalagi dalam riwayat itu malaikat munkar dan nakir itu senjatanya palu-palunya itu besar. Ya, mudah-mudahan kita tidak kena itu. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga adalah manfaat beriman kepada malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga. Jadi ini luar biasa. Kita akan supaya kita beriman senantiasa mengerjakan kebaikan. Ya, karena ada malaikat tujuan ini supaya kita tahu bahwa ketika kita berbuat kebaikan, maka insya Allah kita akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berharap, harapan saya ketika kita memperoleh surga Allah, kita akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu harapan kita, jiwa yang tenang berhadap kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan berberkah untuk kita semua. Kita bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.